Suatu malam pas turun hujan, Aida pulang sehabis liburan sebulan di luar negeri. Dia tinggal sendiri dan ibunya yang ngawasin kucingnya. Cewek itu masuk rumah, nyalain lampu dan ngeliat sekeliling. Setelah itu dia langsung menelpon polisi. Kenapa? Lihat, di koridor banyak jejak kaki. Jejak-jejak itu basah, jadi masih cukup baru. Dan itu bukan jejak kaki Aida karena dia barusan masuk. Ada seseorang tuh di rumahnya. Terus aja berpikir karena ada satu kasus lagi. Bu Kartika punya 3 putri, Eva, Yana, dan Mia. Umur Eva sekarang 2 kali lebih tua dari umur Yana pas Mia setua Eva sekarang. Siapa putri yang tertua dan termuda? Dengan kata lain, suatu saat di masa depan, Mia akan setua Eva saat ini dan Yana akan setengah umur itu. Jadi Eva adalah yang tertua dan Yana yang termuda. Bu Broto adalah pemilik gedung apartemen dengan aturan penyewa dilarang punya hewan peliharaan. Ikan pun nggak boleh loh. Suatu malam dia mendengar kucing mengeong. Suara itu berasal dari lantai atas. Esok harinya dia memeriksa 2 apartemen. Di apartemen mana kucing itu tinggal? Lihat tuh, ada rumah kucing di sudut apartemen ini. Kucing itu pasti tinggal di situ. Ismi sedang jalan-jalan di hutan dan tersesat. Setelah berkeliaran sebentar, dia menemukan rumah penyihir dan Ismi minta penyihir itu nganter dia pulang. Penyihir lagi sibuk dengan ramuan, tapi dia setuju untuk membantu Ismi jika gadis itu mau membantu dia dulu. Ada 4 bahan yang dibutuhin penyihir untuk ramuan itu, beberapa serangga, tanaman herbal rahasia, sedikit serbuk ajaib, dan jamur kering. Penyihir nggak ingat gimana urutan masukin bahan-bahan itu, tapi dia ingat ini. Gimana urutan yang benar? Ada 4 bahan, jika serbuk dimasukin minimal sebelum 2 bahan, artinya serbuk itu dibubuhin di urutan pertama atau kedua. Tapi karena jamur harus masuk lebih dulu dari serbuk, maka jamur kering masuk dulu, diikuti serbuk ajaib. Lalu seharusnya serangga, dan yang terakhir adalah tanaman herba rahasia. Nah, aku ada misi sangat khusus untuk kamu nih. Ada perampok yang nyuri sejumlah lukisan terkenal dari berbagai galeri di seluruh dunia. Polisi di seluruh dunia udah nyari-nyari lukisan itu yang disembunyiin pencuri di berbagai tempat. Polisi sudah berhasil nemu tempat rahasia pertama. Tiap lukisan disimpan di satu peti dengan replika yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kamu cuma bisa ngeluarin 1 lukisan dan setelah kamu ambil, peti akan meledak bersama lukisan yang tersisa. Jadi kamu harus milih dengan hati-hati dan ngenalin karya seni asli pada pandangan pertama. Inilah peti pertama yang ngumpetin lukisan The Scream oleh Edvard Munch dan replikanya. Mana yang asli? Ini yang asli. Nah, yang ini Starry Night oleh Vincent van Gogh. Kamu bisa ngenalin yang asli? Yang ini, apa jawabanmu benar? Di peti berikut, kamu menemukan Mona Lisa yang terkenal itu, karya Leonardo da Vinci, dan mungkin kamu bisa ngenalin lukisan ini dengan mudah, tapi replikanya realistis banget loh, jadi bukan mata lebar-lebar ya. Yap, ini satu-satunya Mona Lisa, sekarang dibalikin ke Museum Louvre. Di peti keempat ada karya seni terkenal lain oleh Vincent van Gogh, Cafe Terrace at Night. Kamu tahu yang asli? Ini yang asli. Apakah kamu menyelamatkan yang asli?
Dan ini terakhir dari kelompok lukisan yang sudah ketemu. Ini The Old Fisherman, lukisan karya seniman Hongaria. Lukisan mana yang harus kita selamatin? Yang ini. Selamat dan terima kasih atas bantuanmu. Kalau lukisan lain ketemu, kamu akan dikasih tahu ya. Seorang detektif pergi liburan ke Spanyol, tapi di malam hari, seseorang membobol kamar hotel di sebelahnya dan nyuri semua barang berharganya. Esok paginya, detektif menganalisis rekaman kamera CCTV dan memperoleh 3 tersangka. Mereka semua setuju menjawab pertanyaan. Jaka bilang, "Aku datang larut malam dan aku tidur semalaman." Alia berkata, "Aku keluar semalaman, aku baru masuk kamar beberapa jam lalu." Robi berujar, "Aku nggak kenal wanita ini, aku nggak merampoknya." Siapa yang harus ditahan detektif? Jaka, katanya dia datang larut, terus kapan kulitnya terbakar matahari? Malam hari kan gak ada sinar matahari. Dia pasti udah ngabisin lebih banyak waktu di hotel daripada yang dia akuin. Alice pergi jalan-jalan di hutan gelap dan nemu rumah besar tua. Tentu saja dia masuk untuk ngeliat-ngeliat apa isinya. Begitu masuk, pintu di belakangnya terkunci. Ternyata ini rumah mistis dan ada 3 jalan keluar, tapi kayaknya masing-masing berbahaya deh. Di balik pintu pertama ada laser dengan sensor gerakan. Di balik pintu kedua, lantainya terbuat dari lava yang membakar apapun yang menyentuhnya. Di belakang pintu ketiga, ada dinosaurus herbivora besar. Jalan mana yang harus dipilih Alice agar keluar dengan selamat? Alice harus milih pintu terakhir. Pertama, dinosaurus sudah punah. Andaipun masih ada, dinosaurus herbivora cuma makan tumbuhan. Dia gak akan tertarik sama manusia. Hana lagi santai di rumah minum teh sambil baca pas dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan ada orang asing di sana. Sorry, pasti aku salah lantai. Aku barusan pindah, sorry udah mengganggu. Saat orang itu pergi, Hana menelpon polisi sebab dia nggak percaya kalau itu cuma kekeliruan. Kok dia bisa curiga gitu ya? Masalahnya orang itu mengetuk pintu. Kalau dia mengira ini apartemennya, dia akan langsung nyobain buka pintu pakai kuncinya kan? Kabar baik nih, polisi udah menemukan sejumlah lukisan lain yang dicuri. Seperti yang sebelumnya, lukisan ini juga disimpan di dalam peti, masing-masing dilengkapi replika dan cuma satu yang bisa diselamatkan. Kamu siap menyelamatkan karya seni? Ini yang pertama, American Gothic oleh Grant Wood. Mana yang asli? Ini dia, bisa kamu kenalin? Oke, peti kedua, lukisannya Girl with a Pearl Earring oleh Johannes Vermeer. Kamu tahu mana karya yang asli? Ini dia. Kita semua kenal yang berikut, The Persistence of Memory karya Salvador Dali. Lukisan ini dicuri dari Museum Seni Modern di New York dan ini harus kita balikin. Tapi yang mana ya? Ini replika dan ini yang asli. Kamu nyelamatin yang benar? Tinggal 2 lagi nih, jadi tetap waspada ya. Dalam peti keempat ada The Kiss karya Gustav Klimt. Kayak biasa, kamu harus putusin mana dari keduanya yang asli. Jadi apa keputusanmu? Yang ini dong. Dan ini saatnya nyelamatin lukisan terakhir, Black Square yang misterius karya Kazimir Malevich. Kamu bisa nyari yang asli?
Agak mudah nih, tapi ini yang kamu cari. Makasih ya atas bantuanmu. Semua lukisan akan dibalikin ke tempat semula. Nicky ngikutin acara permainan dan dia menang. Dia ngeraih 3 hadiah eksklusif, 1 jaket Moncler, 1 dompet Vivienne Westwood, dan sebuah Ferrari. Tapi ada syaratnya loh, dia harus milih hadiahnya sendiri dengan milih antara yang asli dan replika. Kamu mau bantu dia milih hadiah yang benar? Ini 2 jaket Moncler, salah satunya asli dan yang lain replika. Mana yang harus Nicky pilih? Yang ini, logo di jaket benar, jadi pasti asli. Berikut 2 dompet identik, tapi cuma 1 yang produk asli Vivienne Westwood. Yang mana ya? Ini yang logonya benar. Dan akhirnya mobil Ferrari. Coba, apa kamu ingat logonya? Yang ini bagus.